berjalan mencari lapangan untuk melakukan kegiatan olahraga, dan itu dilakukan setiap hari. Sedangkan sekolah kita tuh sudah memiliki fasilitas lapangan walaupun tidak besar tapi cukup, dan sekolah kita itu tergolong dari aman dari bahaya lalu lintas karena tidak terlalu di mepet pinggir jalan raya. Nah, kemudian modal finansial itu saya masukkan dana BOS, tetapi pada dasarnya kan kita tahu sendiri dana BOS itu ada yang bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Nah, kemudian rencana evaluasi. Tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian umpan balik dan murid tentang pengalaman dalam pembelajaran, mengumpulkan pendapat atau refleksi, kemudian refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan, kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, kreativitas murid, keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Kemudian ini adalah kemungkinan tantangan kita ketika acara yang saya rancang ini akan kita laksanakan pada akhir semester nanti bulan Desember. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah adanya pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kedua itu cuaca. Nah, karena lapangan kita itu di luar, tidak di dalam, itu kemungkinan kalau hujan itu kegiatan itu bakal tidak terselenggara atau bakal tertunda penyelenggaraannya. Kemudian motivasi peserta, meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama kegiatan. Setelah itu, manajemen tim, perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Setelah itu, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi di sini semisal saya sudah merancang, sudah saya akan kembangkan atau saya praktekkan, ternyata saya tidak mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu guru, maka ini semua sia-sia, tidak bakal terjadi. Ataupun murid, peserta didik itu tidak bersemangat, bahkan mereka tidak ada minat, tidak ada motivasi untuk mengikutinya. Itu menjadi suatu tantangan bagi kami atau terutama bagi saya, bagaimana cara untuk melaksanakannya. Kemudian ini ada solusinya. Nah, di sini sudah, ini adalah beberapa tantangan. Kemudian saya sudah memberikan solusi dari tantangan tersebut. Kemungkinan yang ini adalah mungkin kalau kita sudah tahu mendung, hari-hari ini hujan, mungkin kita bisa menjadwalkan, tapi kan namanya alam itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu hari ini hujan atau tidak. Kalau terkadang hari ini panas, pagi panas, menjelang siang itu hujan, itu sangat kemungkinan. Nah, penjadwalannya efisien, kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Bapak Ibu guru, jadi kita itu sebagai pendidik, tenaga pendidik, itu kita itu harus memiliki seperti motivasi kepada peserta didik kita. Kita itu misalkan ada peserta didik yang berani maju atau berani jawab atau berani memberikan contoh, salah, benar, tepat atau tidak tepat, kita itu wajib memberikan aplaus kepada mereka. Kita wajib memberikan motivasi. Karena apa? Motivasi kita untuk peserta didik itu bisa menghilangkan rasa minder, menghilangkan rasa minder bagi mereka. Jadi kita itu walaupun dia dengan misalkan jawabannya itu kurang benar, kita bilang terima kasih buat A, anak-anak kita di teman-teman kasih terus kepada si A karena sudah berani menjawab. Nah, jawaban si A jangan sampai kita bilang salah. Nah, itu kurang tepat. Itu akan menimbulkan dia itu menjadi minder. Nah, keesokan harinya ketika
dia tahu jawabannya, dia pasti akan berpikir, aku takut salah, aku mending gak usah menjawab lagi, aku gak mau berpendapat. Nah, kita sebagai guru kita harus menjalankan seperti itu, diganti dengan, nah tapi Pak Guru tambahi supaya lebih tepat ya anak-anak jawabannya. Nah, itu adalah kita memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Nah, walaupun seperti besok ketika saya berhasil melaksanakan ini, menang, dan kelas saya dari awal harus sudah menjelaskan bahwa ke anak-anak itu bahwa ini hanya pertandingan, ini hanya permainan. Kita setelah kalah menang itu sudah menjadi memang dalam pertandingan itu ada yang menang ada yang kalah. Tidak boleh setelahnya ejek-ejekan, membuli dan sebagainya. Itu salah satu motivasi dan pengajaran kita untuk belajar fair play. Nah, terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Sekiranya ada masukan atau pendapat dari Bapak Ibu guru yang akan disampaikan kepada saya untuk jalannya ini, saya persilahkan. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau kurang setuju atau ada solusi lain atau pendapat lain, saya persilahkan.